Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita teruskan tentang sejarah Abuya Dimyati Cidahu, Pandeglang, Banten. Masa balita. Pada usia balita, Ahmad Dimyati sudah terbiasa bangun tengah malam dan tidak tidur lagi sambil bermain-main sendirian hingga subuh tiba. Suatu fenomena yang aneh dan luar biasa, bahwa pada usia seperti itu sudah terbiasa bangun pada tengah malam di saat orang lain terlelap dalam mimpi indahnya masing-masing. Karena pada umumnya anak kecil itu terbangun pada tengah malam hanya untuk menangis dan mengompol. Namun hal seperti ini sebenarnya biasa terjadi untuk orang-orang tertentu yang mengisyaratkan bahwa ia akan menjadi manusia besar dan bermanfaat bagi umat. Sebagaimana ulama-ulama besar, seperti riwayat salah seorang imam mazhab, yaitu Imam Syafi'i alias Muhammad bin Idris, Sultanul Awliya, Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani ahli sufi, dan seorang filosof ulung yang yaitu Imam Ghazali alias Muhammad bin Muhammad pun mengalami hal seperti ini. Menurut sebuah riwayat bahwa pada usia beberapa bulan, mereka Imam Syafi'i, Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani, dan Imam Al-Ghazali sudah tidak mau menyusu pada ibundanya pada siang hari di bulan Ramadan dan tidak pernah tidur malam. Bahkan Imam Syafi'i sejak bayi dijadikan patokan oleh tetangganya untuk mulai berpuasa ketika awal Ramadan tiba. Masih banyak sejarah ulama-ulama yang memiliki riwayat seperti tersebut di atas. Pada usia sekitar 4 tahun, Abuya senantiasa memperhatikan ayahandanya berzikir sirri di masjid. Hingga pada suatu hari ketika akan pergi ke masjid, Abuya menanyakan, "Di mana tasbih?" Dijawabnya, "Ya, ada di situ," sambil menunjukkan ke suatu tempat. Kemudian diambilnya sebuah tasbih lalu diperlihatkan kepada orang tuanya. Kemudian ikut berzikir di masjid dengan ayahandanya sambil memperhatikan gerakan tangan ayahandanya dalam memegang tasbih. Setibanya di rumah, Abuya dinasihati oleh ayahandanya, "Ananda, kamu masih kecil. Amalan itu jangan diperlihatkan kepada manusia. Justru amalan itu harus disembunyikan. Sekalipun disembunyikan, Allah Maha tahu akan amal kita. Jangan diulangi lagi ya berzikir di masjid." Setelah dinasihati, Abuya tetap ikut salat berjamaah. Namun sudah salat, Abuya segera pulang dan langsung memegang tasbih di rumah sebagaimana layaknya orang yang sedang berwirid. Haji Muhammad Murtado mencoba bertanya, "Apa yang dibacanya?" Abuya menjawab sambil tertawa, "Hahaha, ya tidak tahu." Hatinya senang saja mendengar gemericiknya suara tasbih ketika Abah sedang berzikir. Meskipun Abuya masih kecil, akan tetapi sudah berlaku sebagai muazin di Masjid Kalarang. Juga pada setiap acara ritual malam Jumat, marhaba, Abuya selalu yang membaca rawi Al-Barjanji. Pada saat itu, belum semua lagu-lagu Al-Barjanji dikuasainya. Sejak kecil sudah pandai membaca Al-Quran yang dididik oleh ayahandanya. Pada suatu malam, Ahmad Dimyati terbangun dari tidurnya, kemudian bermaksud akan pergi menuju masjid untuk mengambil air wudhu. Tetapi tidak jadi keluar rumah pada tengah malam disebabkan takut pada gelapnya malam. Merotaklah Ahmad Dimyati kecil disebabkan urungnya berwudhu. Lalu Abuya menghadap kiblat, memutar-mutar tasbih sambil menangis. Entah apa yang ditangisi. Lama-kelamaan tangisnya semakin keras, sehingga ibundanya Haji Ruqayyah terbangun dan menghampirinya. Sambil mendekatnya, sang ibunda bertanya, "Kenapa malam-malam begini sudah bangun dan kenapa menangis?" "Apa yang ditangisi?" Dengan rasa malu dan takut kepada ibundanya, dijawablah pertanyaan ibunda. "Mau ngambil air wudhu ke masjid tapi takut gelap." Ibundanya cukup tanggap. Kemudian diajak ke belakang rumah sambil membawa obor. Diantarlah Abuya oleh ibunya menuju masjid untuk berwudhu. Tibanya di rumah Abuya, langsung salat berulang-ulang di dekat sebuah kasur yang tergulung hingga kantuk datang. Sampai-sampai Abuya jatuh tertidur nungging sambil bersujud di atas tumpukan kasur. Pada malam berikutnya, Ahmad Dimyati terbangun dari tidurnya.
Abuya melihat sebuah sinar yang menerangi tubuhnya dalam keadaan terpengaruh, terheranan dan ketakutan. Ternyata ayahandanya sedang melakukan salat malam. Kemudian ayahandanya menghampiri Abuya yang sedang duduk termenung dalam keadaan gugup. Lalu Abuya menceritakan kepada ayahandanya yang baru saja dilihatnya. Wallahu a'lam.